Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dan alhamdulillah kita masih dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak satu pun perubahan yang ada pada masing-masing pribadi kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang dan cinta kepada kita semua. Dan yang paling penting sekali, dan alhamdulillah sekarang ini masih kita semua dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan oleh Allah, yang dimana kota Bima itu masih dilanda dengan wabah corona yang sangat menghebohkan. Begitu juga pun keadaan kita sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk kita belajar secara tatap muka. Untuk itu yang sabar, dan ingat as-sabaru minal iman. Sabar itu sebagian dari iman. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Baiklah, untuk pertemuan kita yang selanjutnya, ini pertemuan kedua ya, terkait yang berkaitannya dengan bersikap kritis dan demokratis dalam Islam. Itu pembahasan yang kemarin yang berkaitan dengan Quran surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Itu ayatnya. Sekarang kita lanjut. Ini kosakata dari Quran surah Al-Imran ayat 159 tadi. Di sini ada bacaan, hukum bacaan, sebab atau alasan. Ya. Linta itu ikhfa hakiki. Nun mati ketemu dengan ta. Jadi dia samar-samar atau ikhfa hakiki. Izhar mim mati ketemu wow. Maka dia dibaca jelas ya, cepat maksudnya. Walau lahum, ketika sambung ayatnya itu harus dibaca cepat. Dan mati ketemu ta, samar lagi sama
izhar khalqi. Ya, dibaca cepat juga. Begitu juga pun selanjutnya. Oke. Ini ayat tentang demokrasi Islam. Surah Asy-Syura ayat 38. Ya, perhatikan lagi ini. Ya. Ayat ini termasuk penguat daripada ayat sebelumnya, yaitu ayat Quran surah Al-Imran ayat 195. Ya, perhatikan lagi. فبما رحمة من الله لنت لهم Baiklah, sekarang perhatikan lagi isi kandungan ayat demokrasi. Surah Al-Imran ayat 159. Ya, silakan perhatikan. Ya. Ya, di sini dapat kita perhatikan dari 4 penjelasan ini, yang pertama ini dapat kita petik. Ya. Ini Allah memerintahkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agar selalu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Dan Allah juga memerintahkan agar bermusyawarah dalam memecahkan persoalan untuk mencapai mufakat. Ya, dalam bermusyawarah, dan yang paling utama itu harus bersikap lemah lembut. Terus yang selanjutnya harus dengan bersikap santun, tutur kata yang baik dan tidak kasar. Ini dari penjelasan yang pertama ini dapat kita petik asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul daripada Quran surah Al-Imran ini terjadi di saat perang Uhud, yang dimana dulunya meskipun dalam keadaan genting seperti terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada saat peperangan Uhud. Dapat kita ketahui saat peperangan Uhud itu baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah mengatur strategi yang sangat luar biasa, yang dimana kaum-kaum pemanah itu berada di atas gunung ketika kaum-kaum Nasrani mengalami kekalahan. Namun disinilah tipu daya ataupun strategi yang diajarkan oleh baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dilanggar oleh beberapa orang lantaran karena tergiur dengan harta rampasan perang. Sehingga terjadilah peperangan Uhud yang membuat pasukan-pasukan Islam itu menderita kekalahan. Tapi baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap siapapun yang melanggar itu, bahkan memaafkan dan memohonkan untuk mereka ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan andai kata Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada usaha-usaha baginda Muhammadin SAW dahulunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya ini menganjurkan untuk bersikap lemah lembut. Begitu juga pun memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Terus yang selanjutnya lagi, bermusyawarah yang baik untuk mencapai mufakat, untuk mencapai kesuksesan apa yang menjadi inti daripada permusyawarahan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya ini sudah jelas penguat daripada ayat sebelumnya. Seorang muslim harus mematuhi seluruh seruan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ya, ini anjuran musyawarah yang harus kita amalkan juga, yang harus kita tekuni juga, yang harus kita pahami juga. Musyawarah akan mendatangkan rasa tanggung jawab. Musyawarah juga akan menghilangkan rasa saling menuduh atau mencurigakan antara satu sama lain. Nah, itulah fungsi musyawarah. Baiklah, selanjutnya lagi, ini yang berkaitan dengan demokrasi Islam, yang berkaitan dengan dalam kehidupan keluarga. Demokrasi dalam keluarga tidak ada diskriminasi. Itu yang harus diutamakan. Bebas menentukan keinginan. Ya, itu dalam keluarga. Terus yang selanjutnya, tidak ada kekerasan. Di sini dalam keluarga usahakan tidak ada yang saling merugikan antara satu sama lain. Kakak dengan kakak, kakak dengan adik, begitu juga pun ibu dan bapak, ibu dan anak, begitu juga pun bapak dan anak, dan sebagainya. Selanjutnya, tentang kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan musyawarah secara mufakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun moral. Baiklah, ini demokrasi dalam bermasyarakat dilakukan dengan musyawarah secara mufakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun moral. Ini maksudnya tidak lain. Di lingkungan masyarakat, tentu salah satu contoh ini ya, salah satu contoh. Ini prosesnya pemilihan melibatkan banyak masyarakat. Orang, siapa yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Ini salah satu contoh ya. Dalam pemilihan ketua RT ataupun ketua RW itu dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpengetahuan sehingga dapat memberikan rasa tanggung jawab. Begitu juga pun sebagai panutan ataupun contoh di lingkungan masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Poin yang ini sudah jelas, kita harus menghormati undang-undang, kita harus ikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Tidak bisa kita main hakim sendiri ketika dihadapkan suatu masalah, adanya pencuri mungkin. Begitu juga pun
adanya perampok ataupun pemerkosa dan sebagainya, hal-hal yang berbau maksiat, itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita hidup tetap dalam aturan hukum. Oke, baiklah, selanjutnya ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan, baik yang berkaitan dengan asbabun nuzul Quran surah Al-Imran 195 tadi yang Pak paparkan tadi. Terus yang kedua, ini jelaskan beberapa poin penting hikmah yang kita ambil dari perilaku demokrasi sesuai Quran surah Al-Imran ayat 195. Itu 2 soal yang harus kalian kerjakan. Ingat, sebelum jam mata pelajaran PAI dan budi pekerti selesai. Ya, kerjakan sekarang. Terima kasih. Mungkin itu saja. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.